ataupun organ-organ reproduksinya mereka, dan bagaimana untuk mempertahankan ataupun merawat kesehatannya, dan apa yang bisa dan yang sudah bisa dilakukan atau yang sudah bisa berfungsi dalam alat reproduksi mereka itu, dan bagaimana dampaknya terhadap diri mereka sendiri dan juga di lingkungan masyarakat gitu. Jadi contoh seperti jadi PR, walaupun negara sudah menjamin bahwa tidak akan ada drop out, menjamin bahwa anak yang hamil ataupun tidak, ya kan, itu tetap punya hak untuk sekolah. Tapi faktanya sampai sekarang kalau siapa yang melendung alias si perempuannya sendiri, siapa yang hamil, pasti udah putus. Dan akhirnya jadi merefleksi diri bahwa ternyata pengetahuan ini juga masih eksklusif. Masih bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Kayak gitu kan. Maksudnya yang betul-betul ya, bukan maksudnya belajar dari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Laidatul Azura dalam Medcast, Medikus Podcast, Medikus the Other Side. Teman-teman, kali ini kita akan bahas hal yang sangat-sangat viral, tapi tentunya dengan orang yang tidak asing lagi. Ada seorang tenaga pendidik yang mungkin teman-teman juga tahu karena kita sudah pernah undang di podcast sebelumnya. Langsung aja kita panggil. Halo Eda. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kembali lagi ya Kembali lagi. Medcast ya. Iya. Dengan senang hati nggak kembali ke sini lagi? Senang banget. Diundang kembali datang ke sini ya. Iya. Nah teman-teman, kira-kira untuk hal ini kita akan bahas apa nih Eda? Ya. Yang lagi viral, yang lagi ya. heboh banget di kalangan remaja khususnya. Iya. Tadi aku diinformasikan tentang pendidikan seks ya. Iya, pendidikan seks, betul sekali. Kita akan bahas bersama Eda di sini sebagai tenaga pendidik. Nah, pastinya banyak ketemu dengan remaja-remaja di luar sana ya, Eda ya. Iya, benar. Nah, mungkin untuk mengawali, sebenarnya apa itu bahasa sex education? Ya. Sex education ataupun pendidikan seks berarti kan pendidikan dan seks ya. Iya. Jadi adalah sebuah pendidikan, ya, usaha pendidikan tentang informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan tentang seks, seksualitas, alat-alat seks ataupun alat-alat reproduksi yang ada di tubuhnya manusia, beserta juga dengan fungsinya dan juga posisinya di dalam masyarakat gitu. Itu sih pengertian secara umum. Secara umum, ya betul. Kalau menurut Eda sendiri, sex education itu sebenarnya seperti apa? Sex education itu sendiri kalau konteksnya mungkin di sekarang dan di lingkungannya kita, yaitu bagaimana usaha dari sistem yang ada di masyarakat kita, mulai dari yang terkecil, keluarga, baik di lingkungan sosialnya kita maupun juga di negara, yaitu melalui pendidikan ataupun kurikulum pendidikan formalnya kita, bagaimana untuk memberikan pengetahuan terhadap anak-anak sampai dengan remaja tentang alat-alat reproduksi ataupun organ-organ reproduksinya mereka, dan bagaimana untuk mempertahankan ataupun merawat kesehatannya, dan apa yang bisa dan yang sudah bisa dilakukan atau yang sudah bisa berfungsi dalam alat reproduksi mereka itu, dan bagaimana dampaknya terhadap diri mereka sendiri dan juga di lingkungan masyarakat gitu. Jadi contoh seperti mulai dari dini ya, dari dini itu kan bagaimana kita sebagai mungkin orang tua ataupun mungkin juga di lingkup sekolah sebagai guru gitu ya, untuk memperkenalkan penamaan mungkin ya, penamaan organnya itu sendiri gitu, tentang alat reproduksi laki-laki dan perempuan, umpamanya begitu, terhadap anak-anak. Contoh itu kalau sekarang-sekarang ini yang lagi heboh dibahas tuh tentang penamaan. Iya, penamaan. Karena kan kalau kita ada bahas tentang seks ya, tentang hal yang paling privat. Jadi uniknya adalah seks itu adalah hal yang paling privat di dalam kehidupan manusia ya, kita individu kita, tapi yang memiliki peran penting dalam masyarakat gitu. Maksudnya memiliki apa ya? Memiliki mungkin ini peran apa ya? Bagaimana dia menggunakan, melindungi. Iya. Jadi yang selalu dibahas di masyarakat, gitu. Maksudnya dia tidak bisa dilepas lah dalam lingkungan masyarakat. Jadi contoh penamaan ini nih yang aku bilang,
penamaan alat reproduksi. Iya. Kalau di zaman dulu karena saking privatnya itu kan punya penamaan yang bukan namanya sendiri. Iya. Jadi mungkin kita sering dengar kata pipit, kata titit. Ini aku disclaimer duluan ya, bukan mau ngomong jorok di sini ya gitu. Nah itu juga salah satu juga sosial kita menganggap bahwa kalau hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi itu jorok, padahal sebenarnya kan dia, kalau istilahnya dia itu adalah organ-organ tubuh kita yang tidak kalah penting dan tidak kalah mulianya dengan yang lain sebenarnya. Sama kayak kita ngebahas mata, ngebahas jantung kita. Cuman gitu ya. ini tidak kalah privasi ya. Iya. Cuman ya karena mungkin privat, tabu, lagi-lagi ya tabu. Jadi ada penamaan-penamaan yang ternyata sudah mulai direvisi, sudah mulai diperbaiki dengan sistem pendidikan sekarang. Ada baiknya tidak usah lagi menggunakan penamaan-penamaan ataupun istilah-istilah seperti itu. Lebih baik kita memperkenalkan ke anak-anak penamaan-penamaan yang sebenarnya seperti penis dan vagina. Kenapa? Ternyata berdampak juga rupanya ke pendidikan dan juga mungkin pola berpikirnya anak-anak, bahwa kalau dia tahu nama organ reproduksi dia itu dengan jujur, mudah-mudahan dia bisa bertanggung jawab dan paham benar dengan organ dia sendiri gitu. Iya, benar sekali. Itu salah satu bentuk contoh pendidikan seks di masa kecil ataupun di usia dini gitu. Kalau di remaja mungkin kalau kita sering dengar sebenarnya udah masuk dalam kurikulum sebenarnya ya, tapi mungkin perlu dikembangkan adalah perubahan fisik ketika masuk ke dalam usia pubertas. Iya betul. Itu memang udah masuk sebenarnya di kurikulum ya Zuraya, cuman mungkin lebih banyak lagi dibahas gitu ya, mungkin masih sedikit informasinya karena berlomba dengan informasi-informasi yang begitu masif di media digital ya atau di media sosial kan. Lebih banyak di situ informasinya. Iya lebih banyak di situ, jadinya ya mungkin banyak yang jadi malah belajar yang lain gitu. gitu. Jadi harusnya mungkin lebih banyak lagi lah di kurikulum kita ataupun di rumah menciptakan diskusi-diskusi yang ramah terhadap anak remaja ketika dia bertanya, "Mama, kenapa sih aku harus berdarah setiap bulan gitu untuk perempuan? Kenapa aku kesemsem ataupun senyum-senyum ketika lihat cowok yang teman sekolahku laki-laki pemain gitu." Lawan jenis gitu ya. Ya, atau mungkin untuk laki-laki, "Mah, kenapa ya aku bangun celanaku basah gitu kan?" Itu kan sebenarnya ruang diskusi yang ya aku dengar sih sebenarnya dan aku saksikan sudah mulai terbuka ya, alhamdulillah ya. Kalau orang tua di rumah sekarang ya udah lumayan cukup progresif, tapi masih mungkin PR-nya adalah masih belum banyak yang menciptakan ruang diskusi itu. Padahal itulah saya bilang tabu, tapi sebenarnya itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari dan terjadi di semua anak-anak dan remaja kan. Apalagi gitu. sekarang ini banyak sekali kasus-kasus ini ya mengarah ke sana gitu ya. Iya, kasus-kasus mungkin pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Tapi terjadinya di bawah umur gitu. Iya betul, karena memang salah satu penyebabnya adalah kurang meleknya lah ya, kurang banyaknya informasi dan pengetahuan tentang pendidikan seks atau sex education. Benar gitu. sekali. Nah teman-teman, kalau tadi kita bahas secara umum dan pandangan dari Eda nih tentang sex education, nah kita akan tanya dulu sama Eda, apakah tentang sex education ini adalah sesuatu yang penting gitu. Nah di balik itu, apakah ini termasuk pengaruh yang sangat signifikan di mata masyarakat gitu? Oke. Kalau menurut aku secara pribadi penting. Ini penting. Penting sekali. Betul. Karena walaupun memang dia ya organ tubuh kita yang sama dengan yang lain, tetapi fungsinya itu sangat penting ya, karena kan dia berkaitan dengan contoh kehamilan, dia berurusan juga terhadap bagaimana mungkin kriminalitas, sosial ekonomi gitu, tuh banyak sekali. Jadi pendidikan seks itu sangat penting karena untuk memberi pengetahuan dan juga pemahaman kepada anak-anak dan juga remaja supaya mereka bisa siap untuk mengenali dan juga mengetahui fungsi-fungsi tubuh mereka sendiri gitu. Itu dan juga bagaimana mereka untuk bersikap terhadap hal-hal yang mungkin sudah menjadi atau yang sudah melukai ataupun menyakiti tubuh mereka sendiri gitu. Contoh sederhananya umpamanya kalau anak SD sekarang itu udah ada pelajaran ya, ataupun di TK, alhamdulillah mudah-mudahan di sekolah lain juga ada, itu kenali tubuhmu, bahkan ada lagunya gitu. Itu udah semakin maju ya. Iya, jadi anak-anak sekarang itu udah mulai diajarin
bagian-bagian tubuh mana yang boleh dipegang ataupun tidak, baik orang lain atau diri sendiri gitu. Iya, baik orang lain ataupun keluarga sendiri gitu. Iya. Umpamanya contoh ini bahu ini, ya kan, atau bagian pinggang di sini nih. Iya. Itu sebenarnya nggak boleh dipegang sama orang lain tuh. Iya. Bahkan om sendiri gitu umpamanya gitu ya. Itu anak-anak udah mulai diajarin tuh. Iya, benar. Atau umpamanya di pendidikan seks itu untuk mengenal juga alat reproduksi yang lain, umpamanya perempuan mengenal alat reproduksi laki-laki supaya dia juga nggak ada gitu atau apa gitu, atau dia merasa dengan dia mengenal dia akan tahu bagaimana bersikap kayak gitu sih. Harus tahu sebenarnya, tapi bukan berarti untuk disalah fungsikan, disalahgunakan gitu ya. Iya, karena untuk menghindari mengurangi dan menghindari hal-hal yang tadi saya bilang yang berbau kriminal dan juga pelecehan ataupun kekerasan seksual gitu. Benar sekali. Walaupun memang pelecehan dan kekerasan seksual itu adalah salahnya pelaku pastinya, ya kan, karena tidak bisa menjaga dirinya sebagai manusia. Tetapi untuk sebagai bahan proteksi, bagian proteksi, ada baiknya memang pendidikan seks itu kita berikan kepada anak-anak dan remaja supaya anak-anak dan remaja-remaja kita ini tidak menjadi korban dan juga tidak menjadi pelaku. Kayak begitu. Betul sekali, Eda. Nah, seperti yang sudah dijelaskan teman-teman sama Eda, kalau hal-hal itu ada berbau pelecehan seksual, ada kriminal gitu ya kan. Jadi sepanjang ini kasus katakanlah mungkin beberapa tahun belakang ya, Eda, ini banyak sekali kasus-kasus kriminal pelecehan. Nah, itu bagaimana Eda menanggapinya? Karena kalau saya sendiri ya pribadi pun melihat mungkin ada di bawah umur gitu dengan orang yang sudah lanjut usia gitu. Nah, itu bagaimana itu, Eda? Menanggapi kasus-kasus seperti ini. Sebenarnya sangat miris sekali ya. Karena sebenarnya kalau dari segi hukum kita sebenarnya udah ada payung hukum, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, dan alhamdulillah baru saja disahkan undang-undang kekerasan terhadap kekerasan seksual. Gitu, undang-undang TPKS gitu. Jadi sudah ada payung hukumnya, mungkin yang jadi PR adalah kita bagaimana mengimplementasikannya dan mensosialisasikannya bahwa ini adalah hal yang sangat penting dan krusial gitu loh. Bahwa yang terancam ini bukan hanya orang-orang yang katanya-katanya gitu loh. Maksudnya itu berita doang atau tetangga doang. Ini sebenarnya terancam anak kita juga, keluarga kita, orang-orang terdekat kita gitu loh. Bahwa dengan begitu banyaknya sekarang degrasi karakter mungkin ya, tapi segala macam, juga mungkin karena kemiskinan, mungkin juga karena karena krisis ekonomi dan segala macamnya, kurangnya pendidikan kayak begitu. Jadi payung-payung proteksi seperti ini memang diperlukan sekali gitu. Jadi yang bahkan juga sekarang udah ada peraturan di dalam perguruan tinggi jika terjadi kekerasan seksual di dalam ranah perguruan tinggi kan gitu. Jadi para dosen-dosen mesum kayak gitu ya. Terkadang bukan hanya dari remajanya aja gitu. Remaja kalau kita bilang tuh dewasa muda ya, dewasa muda gitu yang. Betul. Karena kan mahasiswa ini sebenarnya kan memang sih titelnya mahasiswa, tapi kan dari segi usia mereka ini kan masih remaja tua lah ya. Iya betul, karena dewasa umurnya muda. Masih dibilang dewasa belum, remaja udah lewat gitu ya. Apalagi mahasiswa baru kan masih belasan ya. Masih dari sekolah ya. Sekolah SMA menuju ini. Kalau dulu tuh saya bilangnya tuh kayak kalau dari pakai seragam, pakai baju bebas. Itu kan langsung shock ya. Langsung shock biasanya Senin pakai ini gitu ya. Oke teman-teman. Nah, kalau tadi kita bahas tentang kasus yang marak gitu ya, tapi pasti ada latar belakang gitu ya kan. Kenapa bisa terjadi kasus pelecehan seksual, kriminal. Nah, itu mungkin pengetahuan masing-masing pribadi. Nah, kembali lagi karena di Indonesia ini ada kota, ada desa gitu kan. Apakah di situ ada perbedaan tingkat pengetahuan sex education di antara desa dan kota gitu? Ya, mungkin kalau dari dari kulit luarnya lah gitu secara pemikiran umum awam masyarakat kan pasti melihat bahwa orang kota itu memiliki pendidikan yang jauh lebih banyak aksesnya daripada yang di desa gitu ya. Mungkin itu bisa kita setujui, mungkin iya gitu ya. Tapi kalau untuk khusus pendidikan seks gitu ya, untuk pendidikan seks bisa dibilang sih masih sangat relatif gitu, karena begini. Setelah ditelusuri kasus-kasus pelecehan kekerasan seksual yang diakibatkan karena minimnya pendidikan itu juga sebenarnya marak dan terjadi di perkotaan. Iya, sangat banyak. Gitu ya.
Itu satu. Yang kedua, ternyata setelah ditelusuri budaya, adat, kearifan-kearifan lokal ya, pengetahuan-pengetahuan nenek moyang kita, leluhur kita yang masih dijalankan mungkin orang-orang kebanyakan yang ada di desa, itu banyak sekali ternyata yang mengandung pendidikan seks. Begitu. Sangat banyak ternyata. Justru yang disayangkan itu sudah mulai tergerus sekarang ini, mungkin karena modernisasi dan segala macamnya kali ya. Betul sekali. Nah, kalau kita ingat nih ya kisah-kisahnya nenek-neneknya kita atau siapa gitu, itu di dalam budayanya Indonesia ada itu simbol-simbol adat yang menunjukkan tentang seksualitas dan bisa dikatakan pendidikan seks lah gitu. Pokoknya ada, mungkin di suku Batak tuh ada lambang payudara gitu kan. Itu sebenarnya adalah ingin menunjukkan bahwa seks itu bukan hal yang tabu gitu loh. Itu adalah hal yang ada di dalam masyarakat kita. Atau di Sumba itu ada namanya simbol mamuli. Saya kan pernah bekerja di Sumba gitu kan, dan sedikit banyaknya membahas tentang bagaimana pendidikan seks yang ada di sana. Ternyata simbol adatnya mereka itu sendiri adalah bentuk dari rahim gitu. Jadi mereka sangat tidak tabu untuk membahas tentang bagaimana proses manusia bertemu, kemudian terjadi pernikahan, terpembuahan, itu lahir. Ada simbol mereka gitu. Iya, simbolnya mamuli itu saya nggak ada pakai ya. Mamuli itu dia di kalung juga ada kan. Di kalung, di kain, banyak lah di simbol-simbol di bangunan-bangunan bersejarahnya mereka gitu, bangunan adat. Itu bentuk rahim gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa seksualitas itu bukan hal yang tabu gitu. Bukan hal yang tabu. Iya, kemudian satu. Yang kedua, banyak juga ternyata ritual-ritual adat mau di Batak maupun di Jawa yang tidak tabu membahas seksualitas baik pranikah maupun ketika sudah menikah. Karena kan kita sering dengar gitu ya sama ibu-ibu jamu, kita ngebahasnya mungkin sama neneknya kita atau mungkin sepupunya neneknya kita gitu. Kalau sebelum nikah tuh diajarin gimana caranya untuk, bener kan? Diajarin bagaimana merawat, mungkin bukan sebelum nikah malah. Waktu remaja ketika datang bulan ataupun menstruasi, ya kan? Kalau nilai-nilai leluhurnya kita tuh tidak tabu untuk membahas bagaimana merawat vagina. Terus mencucinya, membersihkannya, membuangnya. Itulah pendidikan seks. Itu sebenarnya termasuk pendidikan seks. Ya, bagaimana kita merawat kesehatan reproduksi kita, gitu kan. Betul. Sampai nanti pun sebelum menikah, itu biasanya kan pengantinnya dikasih nasihat. Ada nasihat bagaimana untuk berhubungan suami istri, bagaimana melakukannya dengan sehat, bagaimana melakukannya supaya bersih, begitu-gitu kan. Baru setelah itu bagaimana supaya mungkin bisa punya anak, tapi kan bukan hanya bisa punya anaknya, tapi bagaimana merawat rahim supaya sehat, merawat vitalitas laki-laki lah, bilang gitu ya kalau istilahnya. Betul. Itu sebenarnya pendidikan seks yang ada di dalam budaya-budaya Indonesia yang sebenarnya kalau menurut aku itu patut dipelihara dan tetap diteruskan untuk generasi sekarang gitu. Nah, tapi itu kalau kita bahas ya Eda, itu kan secara pendidikan ya, harusnya begitu, harusnya diajarkan bagaimana. Tetapi untuk kasus yang terjadi saat ini ya, mungkin kita tidak bisa pungkiri, bahkan mungkin lanjut usia gitu ya, atau kriminal, pelecehan seksual itu sangat banyak sekali, bahkan di media sosial ataupun di kota-kota besar atau di kota kecil sekalipun, bahkan desa gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana caranya kita meningkatkan kesadaran gitu untuk memberikan bahwasannya pendidikan seks itu seperti ini, bukan sekedar kasus-kasus yang marak sekarang gitu. Benar-benar. Nah, itu bagaimana ya, Da? Yang paling fundamental karena bahasanya juga pendidikan seks ya. Karena memang yang paling fundamental adalah pendidikan. Pendidikan di sini bukan hanya di sekolah, di kurikulum, tapi juga di rumah. Bagaimana kita membangun, apalagi untuk tantangannya orang tua generasi milenial sekarang ya. Iya, betul sekali. Itu tantangannya adalah bagaimana untuk membangun komunikasi yang tidak tabu, tidak kaku, dan tidak tertutup lagi kayak orang tua kita yang dulu. Betul. Dengan yang sekarang. Karena kalau dulu itu orang tua nggak punya saingan siapa-siapa gitu loh. Maksudnya orang tua dulu tuh hanya punya
hanya tahu bahwa anak-anak pasti dengerin saya gitu. Tapi kalau sekarang kan anak-anak itu memiliki sumber pengetahuan yang banyak sekali Sangat gitu. banyak. Even orang tuanya dianggap bukan sumber pengetahuan lagi gitu. Sangat, apalagi kalau membahas masalah ini jadi kayak, Iya, ih ngapain sih? bener. Kadang-kadang gitu mungkin ya. Bahkan mungkin ngapain ya, tanya-tanya bahkan gitu ya. mamaku nggak akan tahu lah gitu, Iya. nggak gaul kok dia dulu gitu. Aku yang tahu tentang Nah, seks pemikiran gitu. seperti itu yang ada pada zaman sekarang mungkin Iya, ya. sehingga itulah tantangannya di rumah untuk bagaimana orang tua bisa membangun komunikasi yang terbuka, yang setara, yang jujur, Iya. ya kan, dan juga proaktif terhadap anak-anak. Bagaimanapun apapun yang perubahan yang terjadi dan kegelisahan, pertanyaan-pertanyaan anak-anak tentang seks dan seksualitas itu memang harus bisa, ya itu jadi PR orang tua ya, bisa diakomodir baik ibu dan ayahnya juga, dan juga tanggung jawab negara melalui kurikulum formal tetap ya. Iya, betul. Bagaimana supaya sekolah itu bisa mengakomodir itu gitu kan. Kita contoh kecil deh, kita di sekolah kan sudah paham, maksudnya di sekolah kan sudah ada kurikulum pendidikan seks, bahkan di buku-buku biologi, di buku kesehatan jasmani dan olahraga kesehatan jasmani itu ya, yang Penjaskes itu, kalau zaman aku dulu ya Penjaskes namanya, Masih itu juga masih ya. Itu kan ada juga tentang seks kan. Nah, tetapi masih jadi PR ketika di sekolah, terkhusus di sekolah remaja, maksudnya SMP atau SMA, kalau ada yang hamil luar nikah. Iya. Sekolah tuh masih jadi PR, walaupun negara sudah menjamin bahwa tidak akan ada drop out, menjamin bahwa anak yang hamil ataupun tidak, ya kan, itu tetap punya hak untuk sekolah. Tapi faktanya sampai sekarang kalau siapa yang melendung alias si perempuannya sendiri, siapa yang hamil, pasti udah putus sekolahnya. Habis putus sekolah. Nah, itu sebenarnya masih jadi PR dari negara, dari sekolah, dari kurikulumnya kita, bagaimana untuk mengakomodir para perempuan-perempuan ataupun anak-anak remaja kita ini yang putus sekolah nih. Karena pastinya kan, itu tadi saya bilang bahwa tentang pendidikan seks ini akan berpengaruh bukan hanya ke kesehatan tapi juga sosial dan ekonomi. Itu beruntut tuh, karena kurang meleknya sama pendidikan seks, tabu, ya kan, nggak tahu ya, maksudnya kasarnya tahu enaknya doang tapi nggak tahu konsekuensinya, ya kan, nggak tahu akibatnya. Hamil luar nikah, kemudian habis itu putus sekolah, dipaksa, yang laki-laki mungkin dipaksa untuk bekerja, putus sekolah juga, terjadilah ekonomi yang semakin murat-marit, ya kan, secara psikologi pun akhirnya jadi sering berantem lah, apa segala macam, karena belum siap tadi. Bener, dari segi kesehatan rahim belum kuat dan segala macam, akhirnya menghasilkan beberapa masalah-masalah yang lain. Padahal dia tadi awalnya cuma seks katanya nih ya. Iya, tadi katanya yang kalau orang dulu biarin belajar sendiri gitu, ya kan? Hanya itu tadi konteksnya, tapi ternyata setelahnya sangat banyak masalah. Akan menghasilkan bola es ya, yang sangat besar sekali gitu. Hanya kalau orang bilang hanya karena kurang melek tentang pendidikan seks kayak begitu. Nah, di situ mungkin kita sama-sama mungkin ya Eda untuk mengajak atau melindungi gitu ya. Karena kalau yang dilihat sekarang memang ngeri, semakin ini kasusnya, bahkan mungkin di bawah umur gitu. Betul. Di bawah 10 tahun atau 8 tahun bisa terjadi hal seperti itu. Padahal dulu sepertinya zaman mungkin waktu saya masih kecil atau Eda masih kecil, itu mungkin hal-hal yang seperti itu belum terjadi ya. Iya. Mungkin seiring zaman gitu ya. Iya. Nah, dan memang ruang-ruang diskusi itu memang penting sekali ya, terutama kayak saya gitu ya. Selain memang saya dulu pernah bekerja di bidang untuk pendidikan anak-anak dan remaja, itu ruhnya itu masih saya bawa lah sampai sekarang, terutama di komunitas saya gitu loh. Untuk membahas tentang seks itu tidak tabu gitu, bahkan di berbeda gender, maksudnya di dalam ruang diskusi kita itu bukan hanya ada laki-laki, ada perempuan dan gender lainnya. Betul. Itu sangat kita usahakan senyaman mungkin untuk membahas itu, karena setelah kita pikir-pikir kita ini mau bahas tentang seks ini mau sama siapa lagi gitu, karena di mana-mana tabu gitu kan, di mana-mana misinformasi gitu kan. Contoh sederhananya, umpamanya paling saya miris tuh ada waktu itu adik angkatan saya, ketika saya dapat kabar mereka harus tiba-tiba tidak kuliah karena ternyata mereka berdua itu harus kawin lari lah ibaratnya gitu, karena si perempuannya hamil di luar nikah. Mereka memang pacaran waktu itu kan. Ketika saya datang ke rumahnya, wah sangat menyedihkan sekali lah gitu, di rumah kontrakan petak kayak begitu, anaknya juga kurus sekali segala macam. Terus saya tanya,
saya waktu itu ngajak ngobrol lah gitu, gimana ceritanya kalian waktu itu masih ingat nggak di mana? Kan saya tahu anak-anak berdua ini masih kecil-kecil dan kayak pacaran anak SMP gitulah. Iya, Saya pun juga bingung gitu. Ini mereka nih hamil di mana, kapan gitu kan? Biasa ya kayak kita kan kepo gitu ya. Iya, benar-benar. Dan melihat gayanya mereka yang sangat polos. Secara polos si laki-lakinya bilang dia tidak tahu bahwa memasukkan penis ke dalam vagina dan bahwa itu akan mengeluarkan cairan dan cairan itu akan mengakibatkan kehamilan. Dengan polosnya. Sesederhana itu mereka nggak paham. Benar. Aku langsung yang oh my god. Itu sempat adalah juga hal besar ya sempat aku juga bercandain. Iya. Belajar biologi kemana aja gitu kan. Benar-benar. Iya. Jadinya kemana waktu sekolah? Aku nggak gitu. tahu Kak katanya gitu. Kalau waktu itu cairan itu ada yang keluar apa gitu sesederhana Sebenarnya itu. kalau kita yang mungkin lebih dewasa dari dia mikirnya kayak hal itu nggak tahu gitu. Iya, Karena itu iya. adalah suatu hal yang besar, Iya. masalah besar ya. Iya, Eden. dan akhirnya jadi merefleksi diri bahwa Iya. oh, ternyata pengetahuan ini juga masih eksklusif, Betul masih sekali. bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Kayak gitu kan. Iya. Maksudnya yang betul-betul ya, bukan maksudnya belajar dari pornografi atau Bukan. iya itu. Memang dari informasi terpercaya. Informasi gitu ya. yang betul kita baca buku, kita ngobrol sama pakarnya, apakah Iya. kepada dokter, apa psikolog kayak begitu ya, atau guru gitu, guru biologi gitu. Betul. Itu ternyata pendidikannya belum se-inklusif itu gitu. Akhirnya akulah di komunitasku dan juga di space yang ada di sini tuh kalau bisa dibilang sih kalau sehari-hari itu sangat biasa untuk membahas tentang seks dan seksualitas. Bukan hal yang tabu lagi. Bukan hal yang tabu lagi karena kita berpikir bahwa kalau di luar mereka merasa tidak nyaman untuk membahas itu mau di mana lagi kalau nggak di lingkungannya kita, di pergaulan Kalau kita bisa kenapa tidak memberikan gitu. informasi. Benar. Nah Eda, teman-teman juga harus tahu nih pasti ada pesan dari Eda untuk khususnya mungkin remaja di luar sana bagaimana cara kita untuk melindungi diri dari hal-hal yang seperti itu gitu. Ya. Apakah ada pesan gitu Eda untuk remaja di luar sana gitu? Mungkin ini kalau ditujukan untuk anak remaja saja, sayang ya karena orang tua ataupun kita orang dewasa untuk siapapun. Semua aja ya. Untuk yang pertama karena gini, yang dewasa pun juga bisa jadi pendidikan seksnya juga masih belum ya. Iya, karena itu juga loh sebenarnya sedikit. Ada juga banyak pasangan-pasangan berumah tangga juga belum paham juga tentang hubungan seks. Itu apa gitu. Karena kan hubungan seks itu kan dua ya, tujuannya untuk reproduksi dan rekreasi kan. Iya. Nah, kalau kita karena biasa pendidikan orang tua kan taunya cuma reproduksi aja, bikin anak gitu ya. Itu aja ya. Iya, padahal dari segi sejarahnya yang paling tua sekalipun kalau kita lihat candi-candi yang ada di Indonesia ya, candi-candi tua gitu ya, baik mau candi Borobudur atau candi yang lain itu banyak loh sebenarnya kisah-kisah yang menceritakan tentang pengalaman-pengalaman seksualitas loh. Tentang posisi seks, tentang bagaimana melakukan hubungan seksual. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang tabu pada masanya, mungkin ya karena ada beberapa banyak perubahan budaya lah ya, akhirnya jadi tabu. Nah, kenapa nggak kita angkat lagi tuh bahwa itu sebenarnya bukan hal yang tabu, dan istilah kita tuh kalau sederhananya, lu ngomongin seks hari ini nggak hamil juga hari ini gitu. Jadi nggak usah takut gitu. Ngomonginnya bukan berarti ngelakuinnya kan. Betul gitu. sekali. Jadi ketika kamu sudah punya akses untuk melakukannya, katakanlah kamu sudah menikah, jadi nggak bingung lagi gitu. Nah, yang pertama adalah kenali tubuhmu. Itu kalau saran dari aku, kenali tubuhmu. Karena kita selama ini kan menganggap bahwa itu hal yang memalukan. Jadi kita sendiri pun malu sama tubuh kita sendiri. Ya jadi kan? nggak percaya diri. Iya. Gitu ya. Maksudnya kayak kita nggak kenal tuh bentuk vagina kita sendiri gimana. Kalau ada anak laki-laki kan sering kita lihat aku pernah justru lihat anak laki-laki anak kecil dia pegang penisnya terus anak mamanya marah gitu. Ngapain kau gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi anak itu pengen kenal. Ini benda apa? Ini apa? Gunanya apa gitu kan. Gitu-gitu. Jadi sebenarnya kenali tubuhmu dengan segala semua fasilitas yang ada ya, ada cermin, ada informasi di sosial media, ada di internet kayak gitu ya, kenalilah gitu. Terus yang kedua adalah bagi yang tanggung jawab yang punya inilah ya, pengen ikutlah bersama-sama berkontribusi dengan pendidikan seks ini, gunakanlah referensi, buku, anything yang kalian sajikanlah dengan bahasa anak muda. Kadang-kadang ya kayak tadi saya juga
masih terus berjuang ya gimana caranya supaya bahasa saya ini tetap bisa dipahami sama anak Bisa muda dipahami, gitu ya. betul. Kayak gitu. Tapi kalau mungkin karena ini kita ngobrolnya mungkin sedikit formal, tapi kalau Iya. sebenarnya saya aslinya kalau ngomongin seks nggak kayak begini, beneran. Itu Betul, beneran betul. straight to the point dengan bahasa anak muda, dengan joke. Bahasa yang betul-betul Iya, ini yang ya. bikin biasanya anak mudanya, Kak Cid ngomongin apa sih gitu. Tapi dalam pikirannya sebenarnya dia, iya ya. Bener juga gitu Iya ya. benar juga ya. Kenapa tubuhku berbulu ya? Pokoknya kayak Nah. gitu-gitu. Kurikulum yang sekarang sudah bagus, sudah banyak yang yang berisikan tentang pendidikan seks, tapi lebih diperbanyak dan diperbaiki lagi gitu. Diperbaiki Dengan lagi bahasa sistemnya. yang anak-anak pahami dan dengan zaman gitu loh. Karena sesuai perkembangan zaman. iya, karena kalau yang sekarang kalau saya perhatikan masih kaku hanya cerita tentang kelamin gitu kan. Iya. Padahal sebenarnya banyak sekali yang yang fenomena-fenomena yang harus kita dipelajari sama anak-anak remaja gitu. Dan yang terakhir yang seperti yang saya katakan, ciptakanlah forum yang nyaman, ciptakanlah wadah yang nyaman. Mungkin nggak hanya harus ya seperti spesies ini, tapi setidaknya dari rumah aja. Dari rumah lingkungan orang terdekat. Iya, lingkungan orang terdekat, kakak beradik kayak gitu, ponakan. Mungkin orang tua kan kadang ya orang tua mungkin, ponakan kita, alias kakak kita mungkin dia nggak biasa ya yang kayak begitu. Tapi mungkin kita sebagai tante bisa gitu ya, sebagai sepupu. Dicari mungkin tempat komunikasi yang nyaman. Yang nyaman. Aman pastinya. Aman begitu. Dan benar gitu. Jangan nanti kalau ini ya kalau dari saya mungkin ada jangan nanti teman sama teman jadi terimanya nggak ini ya curhat nih salah nanti penerimaannya. Betul. Karena ya. Bahayanya apalagi remaja teman-teman kan sama-sama nggak tahu nih. Ya betul. Sama-sama sok tahu jadinya akhirnya sesat bersama gitu kan. Iya. Itu ada film yang lumayan booming lah tahun lalu tuh ya. Kalau nggak salah film Yuni itu juga bicarakan itu bahwa ini sama-sama teman-temannya nggak tahu sama-sama ngomongin seks, gak tahu ternyata bersama, iya, sama-sama, salah sama-sama gitu. Iya gitu. Padahal sebenarnya kan ada guru, ada orang tua. Betul, itu kenapa nggak kita gali dan kita manfaatkan aja. Oke teman-teman, nah itu tadi adalah sedikit banyaknya ulasan tentang sex education. Sebenarnya masih banyak lagi nih ya kan Eda. Tetapi nanti next time kita akan panggil lagi mungkin ya Eda. Yes, thank you. Teman-teman, Eda terima kasih sudah hadir dan memberikan informasi untuk kita semua. Dan teman-teman jangan lupa terus tonton Medcast Very Good Podcast The Other Side setiap hari Sabtu pada pukul 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.